Yang pertama itu kalau Bahan. cacing ini satu buat kosmetik kecantikan, buat kapsul itu buat apa namanya kapsul cacing, tepung cacing, kopi cacing. I never saw it coming. I couldn't read the sign. Lagi sahabat Ibal semuanya. Nah, hari ini saya lagi di salah satu peternakan budaya cacing tanah. Nah, sekarang saya langsung lagi bersama tua komunitas cacing tanah. Nah, di sini nih saya mau tanya-tanya ilmu tentang cacing tanah. Jadi buat sahabat Ibal semua nanti yang pengen tahu tentang cacing tanah itu apa, fungsinya apa, bisa dijual apa kagak, harganya berapa. Nah, nanti bisa langsung chat di Ibal langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk budidaya cacing tanah ya. Untuk kali ini kita untuk pengembangan budidaya cacing tanah ANC. ANC itu budidaya yang sangat cepat dibanding budidaya cacing yang lainnya. Kalau untuk pengembangannya itu tidak sulit, sangat mudah sekali. Untuk pengembangan pertama kali kita kalau ikut gabung di budidaya cacing ini, pengembangan untuk 4 bulan kita kembangkan terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa jual setiap bulannya dengan hasil yang sesuai dengan modal kita. Modal awal. Ya, berapa modal kita itulah hasil per bulan yang kita dapat selamanya. Untuk perawatan tidak perlu perawatan khusus, dia cuma pemberian pakan tuh 3 hari sekali, seminggu sekali. Dan pakannya aja murah meriah, gratis. Oke, kalau gratis mungkin enggak lah ya, mungkin tetap beli lah ya, karena untuk persediaan pakan cacing tanah kayaknya aku lihat sih gampang tapi sulit. Bener nggak sih? Usaha yang gratis ya. Iya, kalau mau malu, kalau nggak mau malu gratis nggak, kalau mau malu gratis nggak apa-apa. Namanya buat usaha ya, nanti dibeli orang. Jadi kita harus beli deh, cari yang beli aja. Iya, betul sekali. Nah, bahan-bahannya apa sih Mas? Yuk kita liatin di sini, Mas Iwang bisa jelasin. Kalau untuk pertama kali kita pemberian lahan ya, pertama kita siapkan lahan dulu, kotak-kotak. Kita ada 2 cara. Untuk lahan yang luas, kalau dia punya lahan yang luas, kita bisa menggunakan sistem kotak-kotak seperti ini. Kotak-kotak ini kita bikin kotak 1 meter, musuh terserah kita berapa meter. Dengan menggunakan alas kasar, nggak dikasih aci ya, kasar. Jadi semennya itu cuma semen kasar lah ya, supaya apa, airnya meresap ke bawah. Iya benar. Selain itu kita bisa menggunakan kotak, kotak terbuat dari kayu ya. Benar sekali. Bisa dari kotak buah juga bisa kalau emang kita ada. Kalau nggak ada kita bikin kotak dari bambu, dari apa ini namanya papan, itu bisa kita bikin kotak. Menggunakan kotak itu ada banyak cara juga, bisa dipakai kaki, bisa enggak, kita menggunakan kotak susun bisa, itu lebih simpel buat yang lahannya sempit ya. Nah, setelah kita siapkan lahan, baru kita kasih media. Untuk media awal itu kalau kita ada log jamur itu lebih bagus. Log jamur tiram itu kan dibuang-buang sisa itu kan. Itu bisa kita ambil, kita buat media awal. Kalau log jamur nggak ada, kita menggunakan kotoran sapi yang udah jadi tanah, udah lama. Nah, kita beri kotoran sapi, bisa kita kasih E4 buat menghilangkan bakteri. Nah, pembuatan media pertama kali itu ukuran 4-5 cm. Itu udah cukup. Setelah media disiapkan, tunggu 2 hari baru kita tabur benih. Ya. Itu tabur benih sendiri dalam 1 kotak itu ukuran 1 kilo itu ukurannya gimana nih? Untuk 1 kilo cacing itu? Untuk 1 kilo cacing kita menggunakan ukuran 1 meter persegi. Karena apa? Untuk pengembangan budidaya cacing itu sangat-sangat cepat sekali. Dalam 1 kilo cacing per bulan itu bisa menjadi 3 hingga 4 kilo. Jadi kita nggak usah terlalu banyak ngitungnya, kita hitung aja 2 kilo. 2 kilo berarti dalam 1 kotak 1 meter persegi 1 kilo cacing
mendapatkan 2 kilo cacing. Berarti sama Anda itu jadi 3 kilo. Iya. Setelah itu setiap bulan kita pindah lagi ke tempat yang lain untuk pengembangan. Iya, benar. Setelah pengembangan kita jual tiap bulan. Iya. Selain dari budidaya cacing itu, kita bisa mendapatkan untung langsung dari Kompos. mingguan. Nah, ini namanya kascing. Bekas cacing. Cacing ini bisa dipanen seminggu sekali atau 2 minggu sekali dengan harga jual yang sangat lumayan. Itu buat sambil menunggu 4 bulan ya sebelum kita panen cacing, kita panen cacingnya. Oke, jadi untuk di cacing ini berarti modal sekali, keuntungannya berkali-kali ya? Iya, benar sekali. Jadi cukup modal awal saja, setelah itu pengembangan, jadi nggak perlu harus penambahan modal setiap bulan atau bagaimana, karena modal sekali sudah menjadikan kita punya modal untuk selanjutnya gitu ya. Benar-benar. Untuk perawatan cacing sendiri gimana sih Mas Iwang? Kalau untuk perawatan cacing itu tidak memerlukan perawatan khusus gitu. Yang penting cuma terhindar dari hama dulu ya. Contoh hamanya apa aja tuh? Hama itu bisa dari katak, tikus, semut, ayam. Yang paling bahaya itu ayam lah. Ayam. Kalau ngomongin semut itu kalau ada yang mati itu ada semut. Kalau nggak ada ternyata ini yang nggak ada semut sama sekali. Kalau katak kayak tikus itu wajar lah. Cuma makan nggak seberapa gitu loh. Kalau untuk perawatan nggak ini. Nggak terlalu ribet. Karena pemberian pakan juga bisa 3 hari ataupun 1 minggu sekali. Jadi untuk ngasih pakannya nggak setiap hari ya? Iya, benar sekali. Jadi bisa 3 hari sekali atau 2 hari sekali gitu ya? Iya. Jadi perawatan untuk cacing tanah ini nggak ribet sama sekali ya? Cuman mungkin bahan-bahan yang dibuatnya mungkin agak bikin geli ya? Kalau bahannya emang apa ya, dibilang orang tuh jijik. Untuk pakannya aja kita menggunakan kotoran sapi. Untuk pakannya, seandainya kita jijik sama kotoran sapi, kita bisa beli onggo. Atau bisa ampas juga singkong. Ampas tahu. Enggak, maksudnya ampas singkong sama onggo itu kan sama toh? Sama. Iya. Selain itu, kita bisa menggunakan kayak sayur-sayuran itu, kita bisa kasih buah-buahan yang busuk, tomat, terong, semualah untuk sayur-sayuran bisa. Kita taruh aja, itu nanti dimakan sendiri, diurai sama cacing nanti. Bisa dimakan buat makanan. Terus untuk apa? Untuk penjualan ya. Nah, untuk penjualannya gimana? Karena ini kita namanya kerjasama mitra. Jadi beli bibit dari saya, nanti jualnya ke saya. Semua saya beli, dari kotoran juga saya beli. Itu aja. Modalnya cuma sekali. Mungkin berkali-kali. Nah, buat Ibel semua yang ada di rumah, mungkin informasi tadi bisa menjadi bahan buat kalian yang di zaman pandemi susah ini bisa melakukan aktivitas atau mendapatkan hasil tambahan, yaitu membudidayakan cacing tanah. Nah, mungkin apabila informasinya tadi kurang jelas, bisa ulang lengkap, mungkin bisa langsung hubungin di nomor WhatsApp saya dan nanti bisa tanya-tanya saya di situ, dan nanti kita bisa langsung ngobrol dengan ketua dari cacing tanah ya, budidaya cacing tanah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini itu bermanfaat buat sahabat Ibel semua yang di rumah, menjadikan bahan kita berpikir untuk berpikir masa depan kita dengan modal sedikit tapi punya keuntungan untuk berlipat-lipat ya. Jadi buat sahabat Ibel semua, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Yuk ikutin, mudah-mudahan ini bisa membantu buat sahabat semua.